Bapak Wakil. Baik, mari kita berdoa. Apa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sore hari ini kami akan memulai dengan pelajaran. Kiranya Tuhan beri hikmat akal budi pada Bapak dosen yang akan menuntun kami dan semua kami yang ikut Zoom di dalamnya. Roh Kudus tunggui kami, beri hikmat akal budi sehingga kami dapat menerima pelajaran ini, materi ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya. Amin. Dan terima kasih buat kita semua. Kita langsung saja hari ini materinya tentang doktrin tentang malaikat, yaitu angelologi. Kita langsung kepada share screen. Malaikat di dalam Alkitab. Jadi harus kita pelajari. Nah, asal dan arti kata malaikat itu. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani disebut malak dan dalam Yunani disebut angelos, yang berarti messenger, agent atau utusan atau pembawa berita atau perantara. Dalam bahasa Inggris malaikat ditulis sebagai angel. Jadi kata malaikat berasal dari kata bahasa Semit yang diserap dalam bahasa Yunani, angelos itu. Nah, jadi sebenarnya malaikat ini dari katanya dan arti katanya lebih menunjuk kepada tugasnya sebagai pembawa berita, messenger atau agent atau utusan atau perantara. Sehingga nanti kalau kita lihat dalam perkembangannya bagaimana malaikat Gabriel bertemu dengan Maria dan memberitakan tentang kelahiran Yesus. Nah, di sini peran malaikat ada, gitu. Sehingga dia menyampaikan pesan, dia membawa berita, dia memperantara, itu ada. Memang sekali lagi kalau bicara malaikat ini nanti dalam keadaan nyata agak sulit dijelaskan. Tapi Alkitab mencatat itu adanya malaikat. Jadi jelas sekali lagi malaikat dalam bahasa Ibrani pakai kata malak. Nah, nanti ada malak Adonai atau malaikat Tuhan yang menunjuk kepada Tuhan sendiri. Seperti contoh waktu malaikat ini bertemu dengan Hagar di Lahai-Roi. Itu dikatakan malak Adonai, artinya malaikat Tuhan yang berbicara dari Tuhan sendiri yang menemui Hagar di sumur Lahai-Roi. Sehingga dia berkata, aku melihat dia yang melihat aku. Nah, ini dia bertemu dengan malaikat yang di dalamnya malaikat Tuhan atau malak Adonai. Jadi kalau kita bicara malaikat atau angelos atau angel dalam bahasa Inggris, itulah seperti itu keberadaan malaikat itu. Keberadaan malaikat yang pertama dari kata itu yang utusan atau pemberita, pembawa berita. Jadi kata utusan atau pembawa berita harus dipahami dalam konteks sejarah. Artinya pada zaman dahulu di mana komunikasi masih sulit, jarak yang cukup dekat, untuk zaman sekarang harus ditempuh selama berbulan-bulan. Misalnya kejadian 24, Yosua pasal 9, maka peran seorang utusan, pembawa berita sangat besar artinya. Seorang malaikat, seorang pembawa berita itu adalah seorang yang dapat dipercaya oleh tuannya dan tidak akan berbicara selain apa yang dikatakan Tuhan. Nah, kita melihat sebagai utusan teman dan pembawa berita dalam kitab perjanjian lama, karena dulu itu juga artinya tidak ada secanggih sekarang dalam komunikasi. Sehingga ini agak sulit memang dijelaskannya sekali lagi ya. Menjadi anak-anak Allah itu. Nah,
Kalau Bapak Ibu melihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, dikatakan barang siapa yang menerimanya, itu orang menerima ini, dia terima Yesus, itu diberi kuasa. Atau eksosia dalam bahasa Yunani. Eksosia. Nah, di sini kata eksosia, kuasa ini supaya jadi anak Allah. Nah, Bapak Ibu, kita harus perhatikan di sini Yohanes 1:12. Jadi waktu orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan terima penebusannya, maka kuasa itu diberikan. Nah, kuasa ini diberikan supaya jadi anak Allah ini. Jadi untuk menjadi anak Allah ini, orang harus terima Yesus terlebih dahulu, terima penebusannya, lalu diberi kuasa. Sehingga prosesnya sebenarnya tidak langsung menjadi anak Allah. Kalau mengikuti Yohanes 1:12. Jadi terima Yesus dulu, diberi kuasa atau eksosia itu. Jadi sekali lagi waktu orang terima Yesus bukan langsung jadi anak Allah, tapi diberi kuasa. Kuasa itu yaitu pertama penebusan darah Yesus, yang jelas salib Kristus. Darah Yesus yang menebus kita. Dua, firman Allah yang memutuskan kita. Tiga, Roh Kudus yang memimpin kita. Yang keempat, Allah turut bekerja di dalam kita. Jadi ini berupa kuasa, fasilitas Allah yang diberikan waktu orang terima Yesus, diberi kuasa. Dengan kuasa itu jadi anak Allah. Nah, nanti semua ciptaan Tuhan harus jadi anak Allah. Termasuk orang ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi untuk menjadi anak Allah dia harus menjadi seperti Yesus. Dengan pertolongan Tuhan, dengan salib Kristus, penebusan darahnya, dengan firman Allah yang terus menebuskan hidupnya, Roh Kudus yang memimpinnya, dan Allah bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan sesuatu yang baik sampai kita serupa dengan gambaran. Tapi mereka tidak melalui proses ini. Dia disebut anak Allah. Nah, manusia yang karena kenapa? Karena manusia ini telah menjadi berdosa. Sehingga waktu manusia jatuh ke dalam dosa ini, dia perlu salib Tuhan Yesus, dia perlu darah Yesus, dia perlu penebusan, dia perlu firman Tuhan, dia perlu Roh Kudus yang menolong dia. Dan Allah bekerja sampai jadi Allah. Kapan anak Allah itu dinyatakan? Dalam Roma pasal 8, di mana anak Allah itu nanti dinyatakan. Kapan? Kita tidak tahu. Ya, ini beda. Nah, malaikat itu juga disebut Allah-Allah, maksudnya Elohim itu. Seharusnya kata Elohim diterjemahkan menjadi Allah-Allah. Ingat, Eloah dan Elohim. Jadi kalau Eloah itu tunggal, Elohim jamak. Kata Allah-Allah dipakai Elohim. Sehingga di sini dikatakan diterjemahkan dengan Allah-Allah dalam huruf kecil, tapi bukan Allah gitu. Sehingga terjemahannya menjadi, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah-Allah. Jadi istilah Elohim untuk para malaikat itu Allah-Allah, gelarnya Allah-Allah itu.
Diberikan juga kepada malaikat-malaikat karena Allah sering menampakkan diri dalam rupa malaikat. Nah, itu tadi, Malak Adonai. Dia menampakkan kepada Abraham juga. Malak Adonai itu, malaikat Tuhan. Nah, sehingga Elohim, Allah-Allah itu. Jadi kalau kita bicara Allah-Allah bukan menunjuk kepada Allah Yahweh, Allah Yehova, tapi lebih kepada malaikat-malaikat itu. Jadi ini tadi dalam awal kan supaya tidak jatuh dalam penyembahan kepada malaikat, hati-hati jangan malaikat jadi Tuhan begitu. Karena ada memang malaikat Tuhan di mana Tuhan mengambil rupa jadi malaikat, tapi tidak semua malaikat itu Tuhan. Jadi jangan dibalik-balik. Artinya Tuhan bisa menjelma jadi malaikat, tapi bukan malaikat itu jadi Tuhan. Ini yang harus juga digarisbawahi oleh kita. Karena jelas sekali kalau kita bagaimana melihat malaikat itu bertemu Hagar, malaikat itu bertemu Abraham, di situ jelas pakai Malak Adonai, artinya malaikat Tuhan. Berarti Tuhan sendiri yang datang dalam rupa malaikat, gitu, ya. Sehingga dia bercakap, dia ngobrol dan sebagainya. Kita lanjutkan. Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak. Oke. Saya lanjutkan. Pak, mengenai ya yang tadi di dalam Mazmur pasal 8 ayat saya Pak Ferry. Ya, yang di Mazmur pasal 8 ayat 6, 5 dan 6 Kak, 6 dan 7. 5 dan 6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Nah, kata hampir sama seperti Allah, apakah dia statusnya sebagai malaikat ataukah manusia? Oh iya, iya. Jadi Mazmur pasal 8. Ya. Oh iya, iya. 5 dan 6 itu. Kata ini Elohim ini, Pak. Mestinya pakai Elohim. Di sini ada ini Allah-Allah itu, sehingga dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah-Allah itu. Ini malaikat Elohim itu menunjuk kepada malaikat. Jadi istilah Elohim untuk para malaikat berarti Allah-Allah. Jadi dalam arti bukan Allah dalam arti Allah Yahweh, bukan, tapi malaikat itu karena suruhan Tuhan, jadi Allah-Allah itu. Iya, kan Bapak kita kan disebut anak Allah. Emang Allah anak atau kita jadi anak? Enggak sebenarnya. Tapi karena Allah itu sebagai Bapa, kita jadi anak itu. Padahal bukan berarti ada yang beranak, begitu tidak. Jadi sebenarnya lebih kepada suatu hubungan. Jadi misalnya Pak Ferry nyuruh orang, lama-lama yang disuruh itu karena dia nama Pak Ferry dibawa. Misalnya Pak Ferry nyuruh ke bank ngambil uang, siapa atas siapa? Pak Ferry. Oh berarti orang taunya pesuruh itu, oh itulah Pak Ferry karena dia membawa mandat itu. Barang besar dua ini seperti itu. Bisa ngerti maksud saya? Siap. Iya. Level itu seperti Bapak demikian anak. Iya, kalau Bapak Ibu taat kepada Tuhan, lama-lama orang lihat saudara sebagai Tuhannya. Tapi bukan berarti seperti Allah. Karena melakukan tugas dan dalam ketaatan dan kesetiaan itu, akhirnya orang memandang saudara jadi Tuhan. Oh, karena yang nyuruh Tuhan begitu. Sehingga tidak heran kadang-kadang gembala atau pendeta itu jadi Tuhan. Tapi bukan berarti dia nganggap seperti Tuhan ya. Orang yang melihat itu, oh karena dia memberitakan firman Tuhan. Dia mewakili Tuhan. Seolah jadi Tuhan, tapi bukan Tuhan. Gitu. Sama dengan malaikat Tuhan, messenger of God itu. Pesuruhnya Tuhan. Jadi sehingga disebut anak-anak Allah dalam kenyataan. Seperti itu. Oke. Lanjut ya. Saya Pak. Oh ya, silakan Bapak Sony. Oh Bapak Mesa. Saya Pak. Ya, apakah di zaman now Sony. Ya.
Silakan. Apakah di zaman now ini keberadaan malaikat itu masih eksis? Tadi memang Bapak sudah sampaikan, tetapi mungkin agak sedikit tajam. Eksis dia itu, sekarang kan kebanyakan kita dengar suara Roh Kudus berbicara, Roh Kudus bicara sama kita, dan seterusnya. Tapi malaikat kelihatannya sudah tidak ada seperti itu, kecuali yang ditulis di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti pengertian kita setelah pemaparan tadi bahwa malaikat tidak punya kesempatan untuk diselamatkan. Artinya kalau jatuh dalam dosa, selesai. Kecuali penebus. Ya, dia tidak ada penebusan. Oke. Mungkin bisa ditajamkan sedikit. Terima kasih. Iya. Baik. Jadi sekali lagi peran malaikat tetap ada. Karena nanti kedatangan Tuhan itu bersama malaikat-malaikatnya dalam eskatologi. Kan jelas Tuhan datang bersama malaikat-malaikatnya. Berarti ada gitu. Cuma perannya di dunia modern ini agak sulit kita deteksi. Maksudnya tadi kalau dia pembawa berita, pembawa pesan, karena di konteks sejarah tadi dulu tidak ada komunikasi yang baik. Dulu tidak bisa orang untuk bisa by phone apalagi video call atau seperti ini kan nggak bisa. Gitu. Karena saya punya ada satu teman hamba Tuhan. Dulu dia ini supirnya pendeta. Dulu dia bukan Kristen. Jadi supirnya pendeta, dia juga bawa mobilnya pendeta, tapi dia orang Islam. Kan jadi pendeta di daerah Pasar Minggu, Jakarta. Loh, saya tanya, kenapa bisa jadi pendeta? Jadi dulu itu kalau dia pergi bawa pendeta ini, bawa mobilnya, mobil zaman dulu. Jadi kalau dia datang ke satu tempat, di situ sudah disiapkan, dia dijamu, dia ditunggu, terus dia disambut dengan baik, seolah-olah sudah ada yang ngabarin. Lalu dia bertanya kepada satu orang di situ, jemaat itu, emang kamu nyambut pendeta ini, kok kamu bisa tahu jemaat bahwa ini pendeta mau datang? Gembala kami berdoa katanya mau ada tamu, jadi dipersiapkan. Nah, siapa yang memberitahukan? Kan dulu tidak ada handphone. Kalau sekarang udah ada seluler, bisa di handphone. Saya mau datang ke sana, bisa. Dulu kan tidak ada. Dan peran itu terjadi. Jadi kalau ingat, saya kan praktek di Raja Wali di Surabaya, pendeta almarhum JMP Batubara. Itu kalau dia ke Batu, itu memang disambut, sudah dibersihkan kamarnya, sudah disiapkan. Padahal juga belum tentu kapan dia datang. Tapi begitu dia datang, seolah ada yang memberitahukan bahwa dia mau datang. Dulu kalau tidak ada handphone, tidak ada telepon, dulu ada telegram. Telegram itu yang bunyi gitu. Nah, ini sulit dulu untuk komunikasi, tapi Allah bekerja luar biasa di sini. Makanya kalau sekarang bisa ada mujizat, ngapain mujizat, orang handphone sudah ada, tinggal kasih tahu, kan begitu. Tetapi bukan berarti Allah tidak bekerja di sini. Peran malaikat bukan berarti tidak ada. Cuma sekarang tadi kan nggak mungkin kita kembali kepada zaman itu, zaman purba itu. Maksudnya jangan senang karena malaikat ini punya peran, kita balik kepada zaman dulu. Ya nggak mungkin juga gitu loh. Tapi peran malaikat dibuktikan bahwa di akhir zaman bahwa Tuhan datang bersama malaikat-malaikat. Jelas. Peristiwa Yesus waktu dia bangkit ada 2 malaikat yang memberitahukan kebangkitannya. Waktu Yesus naik ke surga ada 2 malaikat yang menjemput. Berarti ada. Cuma sekali lagi bukan berarti kita bisa menghadirkan atau menyuruh pergi itu malaikat. Bukan. Tetapi kembali Tuhan tahu bahwa dalam tugas tanggung jawab melayani Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan kirimkan malaikat kepada kita. Tapi kalau bisa ya tidak. Hanya murid saya bertanya begini, itu apa sida-sida Filipus diterbangkan itu ke Asdod itu setelah membaptis sida-sida. Apa kita bisa terbang ya? Bisa, kamu tinggal beli tiket. Mau batik, mau Garuda atau Lion. Ya begitu kok masih ingin terbang.
Ya kan nggak begitu maksudnya. Kalau dulu iya, karena memang tidak ada transportasi untuk bisa cepat seperti itu. Iya, jadi artinya Allah bisa memakai apa saja dan siapa saja. Termasuk kalau malaikat Tuhan harus melayani kita, harus menolong kita, pasti Tuhan kirim. Tapi tidak berarti harus malaikat. Tuhan punya cara dengan banyak. Nah, seperti itu Bapak Sony. Jadi jangan nunggu-nunggu malaikat. Mau masang genteng bocor aja harus nunggu malaikat. Nah, keburu rusak itu plafonnya. Nah, sudah kita bersihkan sendiri. Itu maksud saya. Tapi kadang-kala memang dalam keadaan tertentu, dalam keadaan kita tidak sadar, tidak mampu, tidak berdaya, Tuhan bisa kirim malaikat. Seperti itu konteks. Iya. Kan kita ini orang modern ya. Saya ini orang modern ya. Jadi ya gaptek tapi nggak gaptek amat gitu ya. Tapi ya saya berpikir begitu. Kalau menunggu malaikat datang kelamaan. Kalau kita harus tiap Senin ketemu kan repot ini Pak. Nah itu satu di Merauke, satu di Sentani, satu di Kimi. Kamu ketemu tiap Senin, apa enggak bonyok kita? Tubuh kita sakit semua di badannya ini. Karena cuma kesana kemari. Nah ini kan bentuk bagaimana Tuhan memakai segala sarana itu. Iya. Jadi saya ingat waktu Pak PMD itu menghubungi saya, gimana caranya Pak? Kita pakai Zoom. Dan nggak mungkin saya mau berbulan-bulan di Papua ya, saya punya jemaat, saya punya keluarga, repot kalau harus begitu, kita gunakan Zoom. Nanti gimana caranya? Sudah, jalankan saja. Gitu loh. Sekarang kan sudah modern, kita nggak harus ketemu gitu, tapi cukup kita bisa interaksi dengan jelas. Kita perlu malaikat dulu, ya. Ya. Nah kedua yang pengampunan itu, memang hanya manusia yang diciptakan Tuhan yang punya penebus, yang lain tidak ada. Jadi bersyukur jadi manusia. Jadi waktu berdosa, waktu punya salah, Tuhan masih menyayangi kita. Ayo bersyukur sekali kan. Kalau malaikat tidak, langsung dibelenggu, dihukum sudah. Kita tidak, masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Itu. Itu kelebihan kita. Oke. Baik, seperti itu. Pak Mesak ada mau tanya juga. Saya tanya Pak, yang ada dua hal yang saya tanyakan. Ya. Yang pertama, kalau manusia kan jelas di Alkitab dikatakan diciptakan dari debu tanah. Terus kalau malaikat diciptakan dari apa Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, merujuk dalam Yohanes 1 ayat 12 tadi, ya. Berarti status kita saat ini belum menjadi anak Allah. Saya jelas. Makasih Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, malaikat diciptakan dari apa? Saya nggak mau jawab karena saya tidak tahu. Iya, tidak ada di Alkitab. Kalau ada di Alkitab atau Tuhan ngomong tadi malam, saya kasih tahu. Tapi kalau ya, cuma kalau agama lain ya, orang Muslim itu dari cahaya katanya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Tapi ya sudahlah, mau cahaya listrik, mau cahaya terserah. Tapi ya jelas tidak ada apa. Jadi tidak semua, karena juga nggak perlu mau jadi apa. Nah, saya jelaskan kenapa kejadian manusia ditulis. Ini yang harus kita tahu. Sekarang pertanyaannya, kenapa kejadian manusia itu ada? Bagaimana, dari mana dia berada? Nah, kalau kita lihat, manusia itu diberikan sejarah kejadiannya supaya manusia tidak lupa akan dirinya, eksistensinya. Nanti di antropologi itu dijelaskan. Kenapa disebutkan di situ manusia diciptakan dari debu tanah, dust of the ground. Artinya debu ya, bukan tanah. Bukan. Jangan salah menjelaskan. Debu itu artinya butiran partikel yang kecil. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada lampu terang, di situ ada terbang-terbang, itu seperti itu. Nah, karena Tuhan ingin menjelaskan bahwa manusia dijadikan dari yang tidak berarti, yang tidak bernilai, tapi hembusan nafas Allah itu, di mana roh Allah dihembuskan kepada manusia, sehingga manusia itu sebenarnya punya nilai kekal. Seperti itu, karena dia akan kembali jadi debu lagi.
kitab pengkhotbah itu. Nah, dijelaskan kejadian supaya manusia tidak lupa diri bahwa kamu satu kali jadi debu lagi. Mau pakai baju harganya mungkin ratusan juta, mau pakai parfum yang mahal sekali, tetap akan jadi tanah. Iya, tidak bernilai. Tapi yang bernilai adalah rohnya, yaitu dalam kekekalannya. Nah, itu kan sehingga diceritakan itu, Pak. Sehingga debu kembali debu dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Tapi malaikat tidak mau dikasih tahu juga untuk apa. Gitu. Supaya manusia sadar debu tanah itu. Jadi menyadari gitu loh. Sehingga di situ tubuh kita itu yang fana ini jangan diperjuangkan mati-matian, karena jadi tanah juga, gitu ya. Sehingga tidak perlulah, artinya dirawat cukuplah dengan baik, karena tubuh kita adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam kita. Tapi untuk sampai mengagung-agungkan, sampai merawat berlebihan, sebenarnya jangan. Apalagi kalau saya paling sebel kalau orang mati di petinya itu ditaruh Alkitab. Orang hidup aja nggak baca Alkitab, kok mati mau baca Alkitab. Padahal dikasih minyak, nggak usah lah. Syukur kalau bisa baca, Pak. Kalau buta huruf. Loh, maksudnya apa? Saya sudah bilang, tapi jangan, sayang dibaca itu, bukan dikubur itu. Jadi begitu. Makanya di sini kejadian malaikat tidak diceritakan di dalam Alkitab kita, tapi kejadian manusia diceritakan karena punya tujuan. Tidak mungkin yang dicatat tidak punya tujuan. Gitu. Jadi seperti itu misalnya. Jadi jangan nanya malaikat. Pak Dokter. Belum selesai, Pak. Sorry. Sedikit lagi. Ya. Yang kedua tentang anak Allah itu, Pak. Jadi begini, waktu seorang terima Yesus menurut Yohanes pasal 1 ayat 12, dia diberi kuasa eksosia itu. Dengan harapan dia jadi anak Allah. Sudah anak Allah, Pak, tapi sebutan, belum keberadaan. Sama, waktu orang ditebus oleh darah Yesus itu dibenarkan, belum benar, tapi dibenarkan. Dengan harapan benar. Tapi kalau Bapak Ibu disebut orang benar, ya tidak apa-apa. Sebagai satu harapan, nantinya benar. Kan pengharapan seperti saw yang dilakukan di belakang tabir, di mana Yesus sudah sampai di sana, aman bagi jiwa kita. Artinya, orang yang dibenarkan ini harapannya jadi benar. Tapi belum benar, Pak. Sama disebut orang kudus. Karena dikuduskan, belum kudus. Dengan harapan nanti kudus seperti Bapa itu kudus. Jadi, kalau sebutan anak Allah, ya anak Allah. Tapi dalam sebutan. Karena anak Allah dinyatakan dalam Roma pasal 8. Kapan itu? Semua makhluk akan melihat bagaimana anak Allah itu dinyatakan kita, itu maksud. Tapi sekarang belum. Harapan untuk jadi anak Allah itu ada. Gitu. Ya boleh disebut anak Allah, boleh. Sama kita disebut umat pemenang, ya boleh. Tapi kan belum mati kok pemenang. Kalau mati baru menyelesaikan pertandingan iman. Menang atau kalah ya di situ sudah. Tapi kan menang boleh. Tapi belum menang beneran. Gitu maksudnya, Bapak. Ya. Saya mengerti, Pak Mesang. Tunggu, siapa lagi? Iya, Pak. Siapa? Pak. Pendeta Yomi. Ya. Terima kasih Bapak Dokter kesempatan. Ya, silakan Bapak. Saya bertanya begini, Pak. Baik. Dunia modern sekarang, Roh Kudus bekerja, tadi Bapak sebut juga, malaikat juga melaksanakan apa yang dia sampaikan dari Allah. Pertanyaan saya begini, apa perbedaan atau waktu kerja-kerja malaikat dan kerja-kerja Roh Kudus? Dan di mana perbedaannya? Kita bisa mengetahui ini kerja Roh Kudus, ini kerja malaikat. Yang pertama, yang kedua, ada jemaat yang belum menerima Yesus, artinya dia masih hidup dalam hidup yang lama, tapi waktu perjamuan kudus itu dia terlibat di dalam perjamuan kudus itu. Apakah itu layak atau belum layak untuk dia ambil bagian dalam perjamuan kudus?
Yang ketiga, ada ya di dalam Alkitab kita katakan bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Kalau dosa lain merah bagaikan kermisi, itu dapat ditebus ketika dia menyesal, kemudian dia kembali kepada Tuhan. Nah, tapi ada yang belum bisa menjawab secara konkret bahwa dia iakan dosa menghujat Roh Kudus itu bisa diampuni. Yang penting dia menyerah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di situ pertanyaan saya. Alkitab mencatat tidak bisa diampuni, tapi ada pernyataan yang katanya bisa. Mohon penjelasan Bapak. Dokter, terima kasih kesempatan saya kembalikan. Tuhan Jadi yang pertama membedakan mana pekerjaan malaikat, mana pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu satu pribadi sama seperti malaikat, dua-duanya roh. Tetapi sekali lagi, pasti kalau malaikat Tuhan dia menunjukkan diri dengan bentuk dan artinya pandangan sebagai malaikat. Kalau Roh Kudus itu kan pribadi Allah sendiri, di mana pribadi Allah yang datang kepada kita. Dan memang sekali lagi begini, malaikat itu yang kedua, dia sifatnya temporer, Pak. Tidak permanen, sesekali saja. Tapi Roh Kudus itu menyatu karena tubuh kita baik Roh Kudus terus gitu. Dimana setiap orang percaya pasti dituntut Roh Kudus, itu permanen, artinya terus menerus. Tapi malaikat tidak, hanya sesekali saja, kalaupun itu dalam keadaan tertentu, dalam momen-momen tertentu, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak ya, untuk membedakan. Terus yang kedua, menghujat Roh Kudus dan Yesus itu. Nah, saya sudah, mungkin pernah saya jelaskan itu. Jadi menghujat Roh Kudus itu maksudnya adalah tidak mempercayai dan tidak mengikuti dan tidak menurut apa yang dikatakan Roh Kudus sebagai pembaharuan hidup sehingga tidak mencapai sasaran di dalam keselamatan, yaitu surga. Jadi nggak mau berubah. Kalau Yesus itu penebusan, jadi sekalipun dosa merah seperti remisi, atau istilahnya kalau kamu mengaku dosa kepada Tuhan, salib Yesus itu terbuka sampai hari ini. Ya, penebusan darah Yesus masih terbuka sampai hari ini. Tapi seorang yang tidak mau menurut Roh Kudus untuk dibentuk menjadi anak Allah, orang benar, orang kudus tadi, dia nggak akan bakal selamat. Dia nggak akan bakal serupa dengan Kristus. Dia nggak akan sampai menjadi kudus seperti Allah itu kudus. Dan itu pasti binasa. Orang yang menghujat Roh Kudus pasti binasa. Karena tidak ada yang bisa membaharui hidupnya. Penebusan darah Yesus sampai hari ini masih terbuka. Kita mengaku dosa, terima salib Kristus, terima penebusan darah Tuhan, Tuhan terima. Tapi kalau Roh Kudus tidak diikuti, membentuk kita, membawa kita kepada, sebentar ya, saya ada sebentar aja. Halo, 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 kenapa? Mic-nya Pak. Sabar sebentar. Mic-nya Pak dosen, belum di-on. Sengaja lagi telepon. Sabar. Selesai kok. Sudah selesai. Sudah. Oke. Sudah, saya sudah buka. Jadi tadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita pengampunan Yesus masih terbuka sampai hari ini. Darah Yesus masih terbuka sampai hari ini. Tetapi orang yang menghujat Roh Kudus, tidak ikut pimpinan Roh Kudus, tidak mau dibaharui dalam pimpinan Roh Kudus, tidak akan bakal selamat. Tidak akan dia masuk surga. Tidak akan dia taat. Sehingga di sini pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita.
Saya sering katakan kepada Bapak Ibu, doa saya tiap-tiap pagi itu tidak panjang. Cuma saya minta Tuhan berikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Cuma itu. Karena saya mau Roh Kudus itu berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Kalau tidak dibaharui, tidak akan sampai serupa dengan Kristus. Itu maksudnya. Oke, lanjut. Terima kasih Pak Dokter. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita lanjut. Pak Lukas, Pak. Pak Lukas. Silakan. Pak Lukas sembunyi. Halo. Tidur. Ya. Mana mukanya? Mana mukanya? Ya, selamat malam. Ya, tunjukkan wajahmu. Ya, sudah. Sudah. Ya. Ya, Bapak. Iya. Saya mau bertanya, ada pertanyaan. Yang pertama itu, dikatakan bahwa tadi dalam pembahasan, bahwa malaikat kalau berdosa pasti dihukum. Iya. Pertanyaan saya ialah, siapakah iblis? Oh, nanti ada, Pak. Kalau iblis dahulu malaikat, kenapa bisa menghampiri tahta Allah dalam Ayub 1? Ya, kalau iblis dahulu adalah malaikat, kenapa bisa menghampiri tahta Allah dalam Ayub 1? Sedangkan Alkitab berkata Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam halaman 18 dikatakan bahwa malaikat adalah roh ciptaan. Dari materi Bapak halaman 18 itu dikatakan bahwa malaikat adalah roh ciptaan. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah perbedaan malaikat yang ada di 7 jemaat di Wahyu. Di kitab Wahyu, dalam penafsirannya dikatakan adalah hamba-hamba Tuhan atau gembala jemaat. Nah, namun yang ingin saya tanyakan adalah dalam konteks pelajaran malaikat. Begitu. Ya. Apakah itu dia juga kontekstualnya itu dia roh atau dalam penafsirannya dia adalah manusia? Begitu, Om. Ya. Jadi yang pertama, malaikat yang berdosa itu iblis itu. Iblis naik turun surga. Nah, jadi begini ya. Memahami kitab Ayub jangan divisualisasi. Artinya kayak orang datang ke sana begitu, bukan. Karena kitab itu mengandung mengandung banyak makna. Karena tidak semua kitab yang ditulis itu terjadi yang sebenarnya. Yang di dalamnya lebih kuat di dalam maknanya, begitu. Jadi kalau misalnya contoh, ular itu setelah berdosa jalannya dengan perutnya. Pertanyaannya, apa sebelumnya dia berdiri kalau dia berjalan? Kan bukan itu maksudnya, begitu. Jadi sama. Jadi dalam Alkitab itu tidak semua yang diceritakan itu seolah-olah kayak apa itu? Misalnya orang bertemu dengan pembesar di istana begitu. Jadi seolah malaikat itu berjumpa dengan Tuhan di satu tempat, gitu kan? Kan begitu dalam kok bisa iblis masuk surga? Gitu. itu pertanyaan orang dari dulu itu. Jadi kenapa kok bisa? Jadi begini, dalam konteks ini yang menjadi fokus pemberitaan itu kan sebenarnya Ayubnya itu. Coba kalau Ayub itu menderita, Ayub susah, masih dia tetap setia dan saleh itu. Seperti itu. Bukan berarti Allah itu kan jelas Allah yang kudus. Dalam makna yang kudus itu tidak bisa dihampiri oleh dosa. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang terjadi. Terus yang berikutnya apa tadi? Terakhir apa tuh, Pak Lukas? Ya.
Yang kedua ditanyakan apa tadi? Dalam halaman, maksud saya itu perbedaan malaikat yang dijelaskan dalam pelajaran malaikat ini dengan malaikat yang ada di kitab Wahyu. Dalam penafsirannya kita itu adalah bahwa itu hamba-hamba Tuhan yang dalam kitab Wahyu. Ketujuh jemaat itu. Iya. Tapi saya ingin lihat dalam konteks dalam pelajaran malaikat ini, sedangkan dijelaskan dalam pelajaran ini dalam halaman 18 itu roh ciptaan, begitu, malaikat itu. Oh iya. Jadi semua ciptaan Tuhan pastinya, termasuk malaikat. Terus kalau dia sebagai hamba Tuhan dan sebagainya, itu kan istilah, semua yang taat kepada Tuhan disebut hamba Tuhan. Nah, tapi roh-roh itu semua pasti dalam, sekali lagi, roh yang namanya roh tidak punya tubuh. Itu yang jelas. Tapi nantinya sekali lagi, kalau kita kan punya tubuh kebangkitan. Kalau Alkitab kan menjelaskan bahwa Yesus mati dan menggunakan tubuh kebangkitan, artinya ada tubuh yang digunakan. Tapi roh itu tetap berjalan, tetap ada. Sehingga kalau apa inti pertanyaannya apa? Inti pertanyaannya apa tadi? Dalam konteks pelajaran malaikat itu, apakah yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab Wahyu kepada para malaikat di 7 sedang jemaat itu, konteksnya itu dia ciptaan roh atau dia dalam penafsiran? Maksudnya ciptaan roh ditafsirkan sebagai manusia. Oh, tidak. Jadi begini, namanya malaikat nanti saya jelaskan keberadaannya, kan belum selesai. Apakah dia berwujud atau tidak berwujud? Namanya malaikat, ya. Belum sampai ke situ. Nanti di jalan masih ada. Belum selesai kita. Ya, oke, nanti dulu itu karena belum selesai, ada di belakang itu nanti. Ya, saya lanjutkan dulu ya sebelum banyak pertanyaan. Baik. Silakan, Pak. Lagi break toh? Ini bisa dilihat ya? Bisa? PowerPoint-nya bisa? Oke. Bisa, Pak. Bisa. Baik. Jadi di sini dikatakan yang berikutnya disebut orang-orang kudus atau saint. Santo. Pak Bali, pakai lampu supaya lebih terang. Ini lampu mati, Kak? Terang, tapi kita duduk di teras di luar dengan ini tadi yang hamba Tuhan tadi ikut ujian. Oh, gelap sekali ya. Pas hujan lagi sini, tinggal saya masuk dalam gereja untuk kasih ke tempat terang sebentar ya Pak. Iya, kok ganteng baru kasih gelap terlalu itu. Oh iya, enggak apa-apa ganteng, tapi ya, kalau hati tidak seperti malaikat. Punya makanan ada pasti. Coba di mana makanan? Mama, ambil saya ke meja. Yang lengan pendek saja, terakhir. Dong semua ke meja. Sander, jangan dulu bicara.
Om Bane. Lagi sakit. Om Bane lagi sakit kah? Lagi tidak bisa pakai baju ini. Ini jatuh dari tempat tidur. Aduh. Kenapa? Banyak istirahat Om Bane. Saya matiin aja ya. Kenapa Pak Ketua kalau bisa jatuh? Yang penting saya dengar saja. Oke. Amin, amin. Ya. Ayo, saya lanjutkan lagi. Silakan. Jadi malaikat juga disebut orang-orang kudus. Nah, sama. Kita juga disebut orang kudus. Dalam Ulangan 33:2 dan Daniel pasal 13 sampai 33, Yudas 1:14, selain untuk manusia, istilah juga yang dipakai untuk malaikat, orang kudus ini. Jadi sama. Jadi kalau kita disebut orang kudus, iya. Karena malaikat juga sama, ada disebut malaikat kudus atau orang kudus. Ya, orang ini maksudnya bukan berarti manusia, tapi disebut sebagai ciptaan yang kudus, sama seperti kita begitu. Disebut orang kudus maksudnya. Jadi selain manusia, istilah itu juga dipakai untuk malaikat, orang kudus. Jadi seperti itu. Yang 7, api yang menyala-nyala. Mazmur 44 ayat 4, Ibrani pasal 12:18, api adalah simbol kekudusan Allah. Bila malaikat digambarkan sebagai api yang menyala-nyala, hal itu disebabkan karena kekudusan Allah yang senantiasa menyertai mereka. Jadi bisa banyak bentuknya begitu keberadaannya ini. Bala tentara Allah. Apa di tentara? Tapi disebut bala tentara Allah. 1 Raja-Raja 12, Daniel dan seterusnya. Malaikat memang merupakan pasukan tentara surgawi. Yesus pun mengatakan seperti itu dalam Matius 26 ayat 53. Jadi sebagai bala tentara surga, bala tentara Allah. Apa dia seperti pasukan Ukraina atau pasukan Soviet? Ya, tidak tahu. Seperti itulah keberadaan Allah itu. Bala tentara itu. Jadi pasukan begitu. Dan Yesus datang dengan bala tentara surga itu. Jadi seperti itu. Nah, inilah malaikat-malaikat itu. Jadi kalau kita bicara keberadaannya, bisa disebut orang kudus, orang-orang kudus, api yang menyala, bala tentara Allah. Jadi sama seperti kita orang kudus. Pemimpin-pemimpin, malaikat juga disebut pemimpin-pemimpin. Seperti itu. Karena dalam konteks Kitab Daniel, di sana dikatakan bahwa malaikat itu sebagai pemimpin bangsa. Jadi malaikat bisa menjadi pemimpin. Sebutan bahwa bangsa Israel dipimpin oleh Mikael, bila Mikael dalam yang artinya siapakah seperti Allah yang menjadi pemimpin umat Allah, maka setan adalah pemimpin akan penguasa dunia, dan seterusnya. Nah, di sini dia jadi pemimpin nih. Dia memimpin malaikat yang lainnya. Jadi ada sedikit ya persamaan dengan kita sebenarnya. Cuman bedanya tadi, kita berwujud dalam badan, dalam tubuh, dia tidak ada karena dia roh. Tapi dalam sebutan-sebutan, karena dia pekerjaannya ini tidak jauh-jauh dari manusia juga. Nah, jadi Bapak Ibu, walaupun malaikat ini roh, tapi pekerjaannya tidak jauh-jauh dengan kehidupan kita manusia. Sehingga sama dengan waktu Allah menggunakan bahasa manusia. Jadi Allah menggunakan istilah-istilah kita, misalnya tangan Allah. Pertanyaannya, emang tangan Tuhan punya tangan? Telinga Tuhan tidak pernah tertutup. Emang Tuhan punya telinga? Kalau dia makhluk roh, Allah itu roh adanya. Jadi ada banyak hal yang mirip-mirip dengan kita. Ini dalam satu konteks berdekatan dengan manusia itu sebenarnya. Tapi sekali lagi jangan disamakan dengan kita. Misalnya Allah melihat, emang Allah punya mata? Nah gitu. Jadi di dalam Alkitab itu ada begitu ya. Kaki Tuhan, nah menjadi tumpuan kakinya. Loh, emang kaki Tuhan segede apa? Nah, ini tidak bisa divisualisasi karena ini sebuah istilah-istilah yang menggambarkan bahwa Allah itu dalam seputaran kita dan bahasanya mirip-mirip dengan kita. Tapi kalau Allah punya kaki, kakinya segede apa?
Terus berapa panjang kakinya? Agak sulit dijelaskan begitu. Kalau sekolah kita pada pelajaran besar ya, tangan Allah, jari Allah. Nah, ini kan masalah ini kalau ditelusuri, bener jarinya segede apa ini? Ya kan? Kalau dia punya jari berarti dia sama dengan kita. Berarti manusia gitu. Baik. Oke. Ya, baik. Tahta-tahta, kerajaan-kerajaan, dan penguasa-penguasa. Jadi istilah-istilah ini sekali lagi melekat dalam kehidupan malaikat. Ada tahta tadi yang ditanya, bagaimana dengan tahta kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa. Jadi jelas dipakainya gelar-gelar pemerintahan dalam ayat-ayat menunjukkan adanya hierarki atau strata yang rapi dan jelas dalam dunia malaikat. Hal ini juga jelas terlihat ketika si setan mengatur sistem pemerintahan kerajaan kegelapan. Jadi penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa dalam Efesus pasal 6. Jadi dalam penjelasannya, malaikat, setan, iblis, kuasa kegelapan itu seolah-olah berkerajaan, ada tahtanya, ada satu hierarki yang mengaturnya, begitu. Dan agak sulit juga dijelaskan kerajaannya itu. Karena kita berpikir kalau dulu kan belum ada pemerintahan republik, dulu yang ada cuma kerajaan. Sehingga kalau berpikir tentang kerajaan ya iya juga. Sehingga ada kerajaan sorga, kerajaan Allah dan sebagainya. Karena bagaimana untuk memahami keberadaan kita, untuk kita bisa menangkap maksud Tuhan itu. Misalnya gambaran sorga. Apa sorga itu? Seperti kerajaan yang bertahta. Ada strata-stratanya. Nah, ini yang sudah juga dijelaskan. Karena kita belum pernah masuk sorga semua. Gitu. Tapi sekali lagi, ini ditulis di dalam Alkitab. Inilah yang dijelaskan dalam perkataan-perkataan kitab suci tentang malaikat. Roh-roh yang melayani. Malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan yang harus melaksanakan perintah Allah. Malaikat-malaikat adalah roh-roh yang melayani Allah. Dalam arti bukan menjadi pengantar atau juru syafaat antara manusia dengan Allah. Hanya Yesus Kristuslah sang pengantara itu. Tapi roh-roh ini melayani dan dia melaksanakan perintah Allah itu. Nah, jadi di sini malaikat bisa melayani kita, malaikat bisa melayani hamba-hamba Allah, bisa melayani nabi-nabi Tuhan, karena dia pelayan. Roh-roh yang melayani ini. Nah, tapi bukan berarti dia sebagai juru syafaat atau pengantara, bukan. Roh-roh melayani, artinya sama seperti kita melayani, malaikat juga melayani. Yaitu yang disebut dengan roh-roh yang melayani. Malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan yang melaksanakan perintah Tuhan. Pilihan. Istilah malaikat itu disebut pilihan, sama dengan kita, umat pilihan Tuhan itu. Jadi yang dipilih Tuhan bukan semua kita, malaikat juga dipilih Tuhan. Tapi sekali lagi pilihan kita, yaitu bagaimana Allah memilih kita di dalam konteks keselamatannya. Tapi di sini dikatakan, malaikat yang mengikuti setan jatuh ke bumi terbuang karena pilihan mereka sendiri untuk memberontak kepada Allah. Nah, disinilah yang terjadi namanya Lucifer. Artinya malaikat yang jatuh yang jadi iblis itu, yang jadi penggoda, yang jadi menghalangi rencana Allah di dalam keselamatan manusia. Tapi sekali lagi juga malaikat dipilih Tuhan. Jadi mirip-mirip dalam tugas dan tanggung jawab dan pekerjaannya sebagai hamba. Malaikat juga disebut hamba Tuhan.
karena dia melayani Tuhan. Sama dengan kita. Malaikat pilihan itu sendiri yang menyebut diri sebagai hamba. Berarti hanya Yesus Kristus Sang Tuhan yang layak disembah. Malaikat melayani Yesus juga. Dan dikatakan waktu iblis mengatakan jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah, maka malaikat-malaikat akan menentang kamu. Jadi malaikat-malaikat ini juga disebut sebagai hamba. Hamba Tuhan, hamba Yesus juga. Jadi melayani kita juga. Nah, itulah keberadaan dari si malaikat ini. Jadi agak sedikit mirip-mirip dengan kita juga ya. Nah, kata malaikat itu juga dikatakan yang dipakai bukan para malaikat. Menarik untuk disimak bahwa kata malaikat sendiri dalam Alkitab dipakai bukan hanya untuk para malaikat itu sendiri, yaitu sebagai utusannya ini. Dikatakan sudah pasti bila malaikat itu dipakai untuk menunjukkan sebagai utusan, walaupun ia bukan malaikat. Kalau bicara utusan ya banyak utusan maksudnya. Untuk memahami bila mana malaikat itu ditujukan kepada pribadi yang lain, kontekslah yang amat menentukan. Jadi malaikat itu utusan. Malaikat Tuhan yang pertama kita lihat di sini. Malaikat Yehova atau malak Yahweh. Dalam kitab Perjanjian Lama sering dijumpai istilah ini. Istilah ini untuk menunjuk kepada malaikat, melainkan kepada dua hal yang amat penting bagi manusia, yaitu Theophany dan Christophany. Jadi Theophany itu maksudnya Allah menyatakan diri atau memberikan pernyataan dirinya lewat perwujudan. Jadi Theophany. Jadi Theophany itu sering muncul tadi dari Allah, tangan Allah. Itu Theophany sebenarnya. Artinya bahwa Allah ingin menyatakan dirinya, bagaimana kita bisa menerima keberadaan Allah itu, sehingga dia menggunakan bahasa-bahasa penyataan itu, atau Christophany sama, dimana kalau Theophany bicara Tuhan, kalau Christophany bicara Yesus Kristus. Jadi sekali lagi di sini kalau malaikat atau Tuhan menyatakan diri menjadi malaikat, itu malaikat Tuhan namanya. Jadi Allah menyatakan diri, Kristus menyatakan dirinya, dan itu disebut malaikat Tuhan itu. Kedua, malaikat perjanjian. Istilah ini sebenarnya ditujukan kepada Yesus Kristus sebelum dia berinkarnasi ke dalam dunia. Nah, jadi malaikat perjanjian ini menunjuk jadi kepada Yesus Kristus juga. Jadi Yesus dikatakan sebagai malaikat perjanjian. Tapi bukan berarti malaikat yang jadi Tuhan. Tuhan yang mengambil rupa jadi malaikat. Itu Theophany tadi. Jadi istilahnya bagaimana supaya kita dapat mengenalinya, supaya kita dapat mempelajarinya, kita dapat menerimanya. Sehingga Yesus Kristus sekali lagi, Yesus sebelum inkarnasi ke dalam dunia disebut malaikat perjanjian. Oke ya, jadi istilah-istilah itu dipakai. Malaikat jemaat, nah, dalam kitab Wahyu itu ada malaikat jemaat. Istilah ini hanya ada di dalam Alkitab kita, dalam kitab Wahyu. Tapi bila diingat bahwa Yakub, Allah digambarkan sebagai malaikat gembala, kita juga lihat dalam pandangan Daud dalam Mazmur 23, maka jelas sekali betapa pentingnya peran seorang gembala jemaat. Nampaknya istilah malaikat jemaat dalam kitab Wahyu menggambarkan peran istimewa seorang gembala jemaat. Jadi saudara jadi malaikat sekarang. Kalau gembala jemaat itu melayani Tuhan disebut malaikat jemaat sekarang. Nah, itulah istilah-istilah yang dipakai. Jadi Tuhan bisa jadi malaikat, kita bisa jadi malaikat dalam arti tadi malaikat jemaat. Artinya seorang yang dipakai untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Itu disebut malaikat jemaat. Itu istilahnya seperti itu. Ini menarik. Serafim.
muncul dalam kitab Nabi Yesaya ada serafim. Serafim ini adalah makhluk roh yang bernama serafim yang muncul satu kali dalam Alkitab, ini dalam penglihatan Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat 1-7. Gambaran tentang serafim ini adalah sebagai berikut. Pertama, sebentuk makhluk roh dalam jumlah jamak, berdiri di atas bagian atas tahta Allah. Kata Tuhan ditulis dalam Adonai, bukan Yahweh. Jadi ada serafim, bukan terafim ya. Kalau terafim itu patung berhala pada zaman Abraham, pada zaman Terah. Ini serafim. Makhluk ini mempunyai 6 sayap. Ini gambarannya saja. 3 pasang kanan, 3 pasang kiri. 3 kanan, 3 kiri. 1 pasang menutupi wajahnya, 1 pasang menutupi kakinya, 1 pasang untuk terbang. Dia agak susah membayangkannya. Makhluk ini mempunyai wajah, tidak dijelaskan bagaimana bentuk kakinya. Makhluk ini mempunyai tubuh, kesimpulan logis daripada kaki dan wajah. Makhluk ini berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya melalui bahasa lisan, bahkan mereka juga dalam satu kelompok pemuji Allah. Makhluk ini mempunyai tangan yang nampaknya berfungsi sebagai tangan manusia. Salah satu makhluk ini berkomunikasi dengan Yesaya, mengambil bara dari mezbah dengan penjepit bara, lalu datang menyentuhkan ke bibir dan berbicara kepada Yesaya. Serafim. Tadi bayangkan serafim. Saya dapat bayangkan kalau Bapak Ibu ditemui serafim bisa ketakutan, ini apa ini, ya kan? Nah, serafim berasal dari kata Ibrani saraf, yang berarti menyala-nyala. Melalui konteksnya, nama ini juga berarti erat kaitannya dengan kekudusan Tuhan. Bukankah Allah itu api yang menghanguskan? Nampak bahwa manusia dalam hadirat Allah seperti inilah Yesaya menyadari kenajisan mulutnya dan tubuh kekudusannya daripada Allah. Itu serafim. Kerub. Kerub itu tunggal. Kalau kerubium atau kerubim itu jamak gitu. Jadi makhluk roh yang disebut nama kerub bentuknya tunggal. Kalau kerubium itu atau kerubim itu jamak. Lebih sulit dipelajari tapi cukup banyak informasi. Di Alkitab kita ada di dalam kerub itu 25 kali, sedangkan kerubim ditulis 65 kali. Jadi seluruhnya 90 kali. Dari 90 kali ditulis itu di dalam Alkitab kita hanya 1 kali dalam Perjanjian Baru. Sedangkan Perjanjian Lama 89 kali. Jadi cukup banyak. Kalau serafim hanya 1, kerub banyak, kerubium. Memang sulit memberi penjelasan tentang kerubium ini. Arti katanya sulit juga dipahami. Genesin ahli bahasa Semit menulis dalam leksikon yang terkenal mencatat 4 arti kerubium, yaitu perkasa, kuat, ia yang dekat kepada Allah, pelayan-pelayannya yang diakui di hadapannya, dan sulit untuk menafsirkan makhluk apa kerubium ini. Nah, ini ada tafsiran Corner. Kevin Corner mengatakan, menjelaskan dalam 3 kelompok. Kerubium seperti adalah malaikat-malaikat, kerubium erat kaitannya dengan kealahan, mewakili lambang dari berkat kealahan. Kerubium adalah orang-orang kudus. Jadi sehingga agak sulit menjelaskan malaikat-malaikat ini. Tapi ciri-cirinya seperti itu. Di dalam ayat Alkitab kita juga sama. Kerubium dalam pasal ini ada, kerubium dalam kitab Keluaran. Jadi dinyatakan banyak dalam Alkitab kata kerubim atau kerubium. Itu masih sama kerubium. Nanti dibaca sendiri ya. Banyak sekali kerubium ini, saya mau jelaskan. Dalam Yeskiel pasal 1, cirinya ini ya, menyerupai manusia dengan 4 muka. Muka manusia bagian depan, singa bagian belakang. Nah, ini kan susah menjelaskan, saudara-saudara. Kalau depan seperti manusia, dari belakang kanannya singa, bagian kiri lembu, muka Raja Wali bagian belakang. Saya juga bingung mau menjelaskan.
kalau bagaimana satu muka itu depannya ini, cukup dibaca saja. Dan jangan bikin bingung kita, saudara-saudara. Saya tidak mau baca, kecapean saya membaca itu. Baca aja di materi saya yang sudah tulis itu. Ciri-cirinya seperti itulah, rubium, terafim, dan sebagainya. Dan enggak penting. Jadi begini ya, kalau belajar malaikat cukup pengetahuan saja, Bapak. Jangan sampai khusus guru malaikat. Ya jangan. Artinya itu kan agak susah dijelaskan. Saya juga sulit menjelaskannya itu. Tapi cukup tahu karena di Alkitab ditulis ada malaikat. Jadi mesti diajarkan itu. Jadi semua yang tertulis harus diajarkan. Cuma jangan sampai detail sekali sampai jadi guru malaikat. Nanti kalau ditanya repot. Iya, karena kita tidak tahu persis. Untuk membayangkan serafim saja itu sulit setengah mati. Membayangkan kerubium itu bagaimana mukanya, depan, belakang, kanan, kiri, beda itu. Itu susah dijelaskan. Tapi intinya malaikat itu ada dan pernah ditulis di dalam Alkitab dan pernah melakukan pekerjaannya, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus malaikat tetap ada. Begitu. Jadi kita tidak sampai kalau bisa jam 5 sampai jam 8 jam 5 ya sampai jam 8 karena saya mau ada rapat pimpinan sekolah. Sudah terlambat tadi, tidak apa-apa, saya sudah janjikan saya masuk 5:30 karena rapat jam 5 untuk Jakarta. Saya kira itu malaikat, nanti saya kasih PowerPoint-nya saja ya untuk dipelajari, dibaca-baca. Tidak banyak penjelasannya itu. Tidak banyak penjelasan. Nanti kalau keselamatan itu banyak. Tapi kalau malaikat, terus nanti ada lagi betul. Kita masih banyak antropologi, Mas. Saya kira itu ya, Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim PowerPoint-nya kepada Bapak Ibu. Dan soalnya sudah. Oke. Saya mohon pamit dulu. Pak, karena saya mau pindah. Pak, kalau bisa PowerPoint-nya dalam bentuk PowerPoint, bukan dalam bentuk PDF. Oh gitu? Ya. Oh iya. Berarti pakai email ya? Bisa, bisa WA pakai. bisa, Pak. WA bisa. WA bisa. Yang seperti Bapak kirim itu, Pak. Oh, bentuk form. Saya kirim PDF itu supaya tidak dirubah-rubah. Iya. Kalau dikirim PowerPoint bisa dirubah-rubah. Tapi nggak apa-apa, saya kirim PowerPoint saja. Supaya bisa Bapak Ibu pindah gantian. Baik. Oke, sebentar saya kirim. Kalau nggak besok, terakhir. Siap. Saya kira itu penjelasan malaikat, ya. Karena saya masih harus masuk di rapat. Ya. 30 menit. Baik, terima kasih Pak dosen. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, kan mau tutup Pak dalam doa. Pak Sony, tunjuk siapa? Baik, kita sekaligus mau berdoa buat Pak Pendeta Edi Bani yang kurang sehat, supaya Tuhan berikan pemulihan yang luar biasa. Dan Ibu Nika yang Siapa? Nika. Oh ya, Ibu Nika juga lagi opnam di Merauke. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami terlalu percaya bahwa pelajaran tentang malaikat kami telah memahami, dan kami percaya Tuhan kalau zaman dahulu kala ketika di Alkitab mencatat itu, kami bisa mengerti. Dan kami percaya Tuhan, karya Tuhan terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah memaparkan pelajaran di malam, sore menjelang malam. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan juga memberkati kedua hamba-Mu yang sedang sakit, Bapak Pendeta Edi Bane, juga Ibu Pendeta Nike. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Tuhan Kau sembuhkan. Kami juga berdoa biarlah kekuatan Tuhan penuh atas mereka.
GPDI juga sedang berduka dengan kepergian seorang hamba Tuhan di Surui. Engkau juga berkati. Kau tolong Tuhan semua yang sedang berduka, berikan daripada Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup semua rangkaian dari Zoom ini. Engkau juga berkati supaya minggu depan semua signal boleh baik dan kami boleh mengikuti dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengakhiri dan menutup pelajaran lewat Zoom ini. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Sampai ketemu hari Senin dalam pelajarannya. Tuhan berkati semuanya, Bapak. Ya. Elif ya. Baik. Ya.